Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 21 April, judulnya Kebenaran Alkitab. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebuah tren di kalangan sebagian teolog liberal pada tahun 1960-an adalah menyingkirkan Allah dari bidang teologi. Pada tahun 2017, majalah Time menampilkan cerita utama dengan judul "Apakah Kebenaran Telah Mati?". Ini menarik karena tren ini menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Gagasan tentang kebenaran itu sendiri kini mengalami pelapukan sampai pada titik di mana tidak ada yang benar-benar tahu apa itu kebenaran. Menurut budaya populer, tidak ada lagi tolak ukur, tidak ada landasan yang tetap dan dapat diandalkan untuk bertahan sepanjang zaman. Tetapi Yesus berkata, "Akulah kebenaran," yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran dalam kemurnian yang sempurna. Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Amsal 30 ayat 5 dan 6, "Semua firman Allah adalah murni. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta." Mazmur 12 ayat 6, "Karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan." Alkitab menyatakan kebenaran paling mendasar yaitu Yesus sendiri, tidak pernah berubah. Ditulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Ketika kita membaca Alkitab, pemahaman kita tentang Tuhan dan kebenarannya bertumbuh. Kita dapat menemukan lebih banyak kebenaran Alkitab yang belum kita ketahui, tetapi kita harus mencarinya dengan segenap hati. Demikian ditulis oleh Ellen G. White yang disadur dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 704. Ketika Ellen G. White berbicara tentang kebenaran, ia selalu merujuk pada kebenaran Alkitab. Kita dapat mencari lebih banyak kebenaran dalam Alkitab. Alkitab tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Kebenaran Alkitab yang baru selalu akan dibangun di atas atau sesuai dengan kebenaran Alkitab sebelumnya. Alkitab dan hanya Alkitab yang harus menjadi landasan bagi segala sesuatu yang kita pahami dan kita terima sebagai kebenaran. Kita harus membandingkan setiap ide dan pemikiran dengan Alkitab, dan bila sesuai dengan Alkitab, maka kita dapat menerimanya sebagai kebenaran. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up, halaman 172. Yesus berbicara sesuai dengan keadaan orang-orang yang mendengarnya. Ia mengerti kebingungan mereka. Ia menyampaikan kebenaran dengan cara yang sederhana, jelas, dan indah. Kata-katanya mengalir lembut, halus, tapi penuh makna. Suaranya indah dan merdu terdengar, bagaikan musik. Berbeda dari suara para rabi yang kaku dan membosankan. Walaupun ajarannya sederhana,
Yesus berbicara dengan penuh wibawa. Inilah yang membuat ajarannya berbeda dari ajaran orang lain. Yesus mengajarkan kitab suci dengan keyakinan penuh, jelas, tegas, dan tidak bisa disangkal. Dalam setiap hal yang Dia ajarkan, Yesus selalu menyatakan tentang Allah. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.